Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita pada pertemuan ke-9 dan ke pertemuan 10 untuk mata kuliah akuntansi lanjutan, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pelaporan segmen dan interim. Nah, ini ada pelaporan segmen atau segmen reporting. Itu latar belakangnya itu biasanya sebuah perusahaan besar yang teridentifikasi dapat dipandang sebagai sebuah portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau anak perusahaan yang seringkali memiliki cakupan multinasional. Nah, jadi memang suatu perusahaan besar itu biasanya dia memiliki perusahaan lain yang lebih kecil yang disebut sebagai anak perusahaan, nah, yang diletakkan di daerah atau di tempat yang berbeda untuk mencakup daerah-daerah tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu daerah. Nah, berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai tingkat keuntungan yang berbeda, tingkatan dan jenis resiko yang berbeda, dan kesempatan pertumbuhan yang berbeda. Pelaporan segmen. Permasalahan utama untuk akuntan adalah bagaimana caranya mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan yang mendasar tersebut. Nah, pembahasan berikut menyajikan standar akuntansi untuk pelaporan komponen operasi, operasi luar negeri, dan pelanggan utama dari suatu entitas. Secara umum, pelaporan segmen mengacu pada pengungkapan tambahan pendapatan, keuntungan, aset, dan informasi lainnya untuk segmen industri yang dipilih dari suatu entitas serta pengungkapan tentang operasi luar negerinya. Nah, menurut PSAK 5 menyatakan bahwa pengungkapan segmen harus memasukkan pengukuran laba rugi dari segmen yang dilaporkan. Oleh karena itu, laporan akan sama dengan yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan internal. Apapun yang digunakan dalam tujuan pengambilan keputusan untuk mengukur laba atau rugi segmen operasi harus dilaporkan dalam pengungkapan eksternal. Menurut PSAK 5 juga mendefinisikan segmen usaha sebagai komponen dari suatu perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari perusahaan yang segmennya. Proses menentukan segmen operasi secara terpisah dilaporkan, yaitu segmen terpisah pengungkapan suplemen harus dilakukan didasarkan pada spesifikasi manajemen segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan perusahaan dan kinerja operasi. Nah, the percent quantitative threshold ya. Pengungkapan terpisah tersebut diharuskan untuk segmen memenuhi paling tidak satu dari pengujian berikut, yaitu ada uji 10%. Nah, jadi untuk membuat laporan segmen ini kita harus menguji dulu dengan uji 10%, signifikansi yang terdiri dari uji pendapatan, uji laba atau rugi, dan uji aset. Di sini dia lulus nih kesehatan. Nah, kalau dia sudah satu aja lulus dari uji ini, segmen seperti yang ini akan dibuat keseluruhan segmen, istilahnya ya, nama laporannya. Kalau yang ini dia perlu satu-satu buat dibuat pelaporan, yang ini sama yang ini. 25% revenue testnya itu adalah total pendapatan dari seluruh eksternal dari keseluruhan segmen operasi dilaporkan secara terpisah harus paling tidak sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasi. Perusahaan pelaporan harus mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Nah, kalau kita totalkan keseluruhan daripada pendapatan ya, keseluruhan produk makanan, plastik, dan pengepakan itu totalnya adalah 498 juta, sedangkan pendapatan konsolidasinya itu adalah 572, maka dibagikan aja 498 dibagi 5, 72 juta itu 87,1%, maka benar, berarti segmen produk makanan, plastik, dan pengepakan dan konsumsi dan keilmuan perlu dibuat laporan segmen tersendiri
ya, karena dia sudah lulus uji 75%, karena ini lebih dari 75%. Nah, other considerations-nya yaitu batas praktis sekitar 10% digunakan sebagai batas atas jumlah segmen dilaporkan, karena di atas angka tersebut informasi tambahan dapat menjadi terlalu rinci ya. Jadi batas 10%. Selain itu, perusahaan melakukan penilaian untuk menentukan segmen individu yang dilaporkan. Sebagai contoh, segmen mungkin memenuhi gagal tes tertentu karena beberapa situasi yang tidak biasa seperti laba abnormal tinggi atau kerugian dari kontrak satu kali. Sampai di sini dalam pelaporan segmen ya, berikut ini harus diungkapkan untuk setiap segmen ditentukan secara terpisah untuk dilaporkan, yaitu terkait informasi umum, faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan entitas, informasi tentang item termasuk dalam penentu aset untuk item. Nah, ini hanya ini aja ya. Perusahaan diperbolehkan untuk menyajikan 4 pengungkapan ya dalam jadwal yang terpisah atau dalam catatan kaki. Sebagian besar perusahaan mengungkapkan catatan kaki disertai dengan jadwal. Nah, kita masuk ke pelaporan interim ya. Laporan interim harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan pendapatan dari pelanggan eksternal, pendapatan antar segmen, sebuah ukuran atau rugi segmen, jumlah aset yang telah terjadi perubahan materi dari laporan tahunan terbaru, setiap perbedaan dari laporan tahunan terbaru dalam definisi segmen operasi atau bagaimana laba atau rugi segmen dihitung, rekonsiliasi dari total laba atau rugi segmen, jumlah konsolidasi entitas. Nah, kalau laporan interim ya, laporan interim atau interim report itu adalah laporan yang mencakup periode waktu tertentu kurang dari 1 tahun, menyiapkan informasi tentang kemajuan kegiatan operasi entitas pada periode tertentu sepanjang tahun. Laporan interim dalam banyak hal merupakan versi kecil dari laporan tahunan. Di dalam laporan interim terdapat laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas yang ringkas dan catatan kaki terpilih, dan pengungkapan lainnya untuk periode interim yang dilaporkan, juga data komparatif untuk periode interim. Tujuannya adalah untuk menyediakan laporan terkini dari kemajuan operasi entitas kepada investor dan pihak lain yang berkepentingan. Laporan interim digunakan untuk menilai kinerja entitas dan untuk memperkirakan setiap titik balik dalam tren pendapatan dari bisnis. Reaksi pasar saham cepat untuk rilis informasi, sementara menunjukkan bahwa investor dan pengguna laporan keuangan lainnya melihat secara dekat laporan-laporan ini. Menurut SEC, memerlukan triwulan keuangan dalam waktu 45 hari setelah akhir periode kuartal, kecuali bahwa laporan tahunan dapat digunakan di tempat laporan interim terakhir dari tahun fiskal. Laporan interim umumnya berisi item sebagai berikut, yaitu laporan laba rugi komparatif kuartal terbaru dari periode fiskal saat ini, laporan laba rugi untuk periode waktu kumulatif tahun to date, dan waktu periode yang sama tahun fiskal sebelumnya. Neraca kental pada akhir kuartal saat ini dan neraca kental pada akhir tahun fiskal sebelumnya, dan sebuah pernyataan dari arus kas pada akhir periode tahun ke tanggal kumulatif saat ini untuk jangka waktu yang sama untuk tahun sebelumnya, dan adapun catatan kaki yang memperbaharui mereka dalam laporan tahun terakhir. Sebuah laporan oleh analisis manajemen membahas untuk periode ini tersebut. Nah, ini ada accounting issue ya. Ini melaporkan interim menyajikan akuntan dengan beberapa pengukuran teknis dan konseptual. Sebagian besar berpusat pada konsep akuntansi perioditas dan pembagian periode tahunan. Oke, kita sampai di sini ya tentang laporan interim dan laporan